Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman ya, di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya motor kesayangan teman-teman ini setelah overses atau setelah dilakukan quarter ya, atau pergantian piston itu akan lebih awet ya, biar lebih awet. Jadi blok sernya awet, lalu untuk pistonnya juga lebih awet. Jadi yang utama pasti perawatan dan pergantian oli berkala ya. Lalu di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya agar kita punya piston bagian ringnya ini lebih awet ya, setelah kita lakukan overses atau quarter ya. Jadi di sini saya sedang melakukan pergantian piston, lalu pelatuk lap dan bagian kopling juga ya. Cuma bagian kopling saya tidak videoin ya, saya tidak rekam. Jadi saya cuma mau berbagi di bagian ring piston ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada dua piston ya. Nah, ini piston yang lama yang sudah baret ya. Yang sudah baret. Di sini juga saya sudah melakukan quarter ya, overses ya. Nah, ini blok sernya sudah saya amplas menggunakan amplas 500 atau 1000 ya, menggunakan kit sampai halus ya, agar baretan-baretan kasar bekas quarteran ini dia hilang ya. Jadi dia lebih halus, dia bener kinclong ya. Jadi si ring seher ini akan mudah ya, akan mudah bekerja dia. Jadi maju mundurnya dia tuh lancar ya. Jadi kita tidak perlu rayen lagi. Nah, lalu di sini untuk piston dia tadinya standar, di sini dia sudah baret ya, sudah baretannya parah ya, bisa dilihat ya. Nah, ini masih standar ya, diameter 50. Lalu di sini sudah saya quarter, di sini saya naik overses 50 ya, overses 50 ya, kelihatan ya, overses 50. Jadi dia naiknya setengah mili ya, setengah mili untuk diameter piston ya. Tapi kalau untuk diameter blok seher dia naiknya 1/4 mili ya, setengah mili dibagi dua, karena dia naiknya setengah mili 0,5 dibagi lingkaran. Jadi yang di quarter itu 1/4 mili atau 0,25 ya. Nah, lalu untuk ring seher, nah ini ring seher yang bekas dia ya, ring seher belakang atau ring kompresi 2. Nah, ring kompresi 2 itu dia kan papak. Nah, di sini bisa kelihatan tajam dia ya. Nah, ini kalau barunya juga dia memang agak tajam ya, barunya. Nah, ini kan bekas nih. Nah, sekarang kita akan tes ya menggunakan kertas. Dia memang aslinya dia memang tajam ya. Nah, di sini kan belum ada bekas robekan ya. Nah, sekarang kita akan potong menggunakan ring seher, kita cari yang agak tajam. Nah, ini biasanya yang paling tajam nih. Tadinya posisinya di piston itu di bagian depan ya. Nah, sekarang kita akan tes. Nah, dia ada robekan ya. Nah, kelihatan ya, dia robek. Nah, kelihatan ya, ini tidak ditekan ya. Dia robekannya ini menggunakan, nah seperti itu ya, tuh kelihatan karena dia tajam. Nah, sekarang kita menggunakan ring seher yang sudah saya amplas ya. Ini jadi ring seher kompresi belakang ya, atau ring seher kompresi 2. Nah, jadi ini ring seher kompresi paling depan ya, ring seher 1 ya. Nah, dia kelihatan nih, baru ada huruf T nya ya, bisa dilihat tuh, overses 50 ya, ini T dia di depan ya. Jadi untuk ring kompresi depan dia memang bulat ya, dia tidak tajam, dia sisinya tidak tajam ya. Lalu untuk ring kompresi paling belakang atau ring kompresi 2, nah dia agak tajam. Di sini sudah saya amplas ya, menggunakan amplas halus, kelihatan ya tuh, menggunakan amplas halus sisinya, pinggirnya ya tuh. Saya menggunakan amplas 500, lalu kita menggunakan kit ya, supaya dia benar-benar licin ya, bulat. Jadi ya di sini papak tapi dia nggak tajam ya. Nah, kita akan coba di kertas lagi ya. Nah, ini ring
kompresi yang sudah saya amplas tadi ya. Kita akan coba buat nyobek ya. Nah, dia nggak mau ya, tuh dia tetap nggak mau karena di sini sudah tidak tajam ya. Jadi kondisi seperti ini kalau kita sudah amplas itu dia tidak akan lebih awet ya, lebih awet. Jadi pada saat dia bekerja di blok seher ini ya, dia akan mendorong itu lebih smooth ya, lebih lembut ya, tidak ada gesekan ya, gesekannya halus ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengaplikasikan cara ini ya buat motor sendiri atau motor langganan yang memang mau lebih awet ya, seperti itu ya. Jadi caranya dua ya. Jadi kita mengamplas kembali bagian blok seher ini menggunakan amplas halus, dicampur menggunakan kit ya, kit cair atau kit seperti ini ya, kit poles. Nah, kita gosok terus menggunakan amplas ya sampai dia licin. Nah, ini yang sudah saya bersihkan ya, yang sudah diamplas. Lalu bagian ring kompresi bagian belakang atau ring kompresi duanya di sini kita amplas halus ya, seperti ini ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Bagian sisinya aja ya, bagian pinggirnya kita amplas seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita balesin menggunakan kit, agar dia lebih halus lagi ya. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, ini saya tekan pakai jempol ya, saya tidak takut jempol ini luka. Kenapa? Karena dia sudah bulat ya. Nah, sisi yang sebelahnya juga ya tuh, karena dia sudah bulat, sudah nggak tajam ya. Nah, tapi kalau untuk ring seher yang ini ya, yang standar dia memang tajam ya, saya nggak berani ya akan pakai jempol seperti ini. Jadi itu akan memperawet ya kalau kita amplas. Nah, ini kelihatan ya sisinya tuh yang sudah saya amplas. Nah, kelihatan. Nah, di sini udah saya amplas ya. Kita amplas terus ya bagian sisinya aja ya. Bagian sisinya aja kita amplas terus seperti ini. Kita amplas halus ya. Lalu setelah kita amplas menggunakan pakai kit boleh, tidak pakai kit juga tidak apa-apa ya. Yang penting menggunakan amplasnya amplas halus ya, amplas nomor 500 atau 1000 ya. 500 ya pas ya, 500 halus dia udah. 1000 juga boleh. Ini saya menggunakan 1000 ya, cuma dia agak lama kalau 1000, cuma dia lebih aman. Nah, seperti ini. Kita cuma buang bagian sisi pinggirnya ya, bagian sisi pinggirnya yang tajam. Nah, seperti ini ya, nanti akan lebih awet lagi. Jadi sekedar tips aja buat teman-teman ya yang mau blok motor kesayangannya itu lebih awet, atau buat langganan juga bisa yang kita tahu dia mau kita aplikasikan dengan cara seperti ini. Dan memang kalau untuk langganan saya tidak semua ya, kita lihat waktunya juga. Kalau memang waktunya santai, motornya ditinggalnya lama, nah itu saya lakukan seperti ini ya. Kalau kondisinya harus cepat ya, jadi saya tidak mengamplas bagian sisinya ya. Paling yang saya amplas bagian blok sehernya. Bagian blok sehernya saya amplas halus lagi agar dia lebih awet ya. Jadi seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya, dan di share lagi ke teman-teman yang lain jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.